Selamat malam Pramal semua. Mana nih yang rindu sama Radio Malang? Sini kumpul. Mimin mau kasih kalian film baru yang seru nih. Judulnya Snake Hotel. Jadi ceritanya itu ada dua orang narapidana kakak beradik, Mia yang diperanin sama Kelly Ryan Sanson dan Linda yang diperanin sama Natasha Toshini. Mereka ditawarin ikut main game buat ngurangin masa tahanan mereka. Wah, game apa nih ya kira-kira? Ya udah, daripada makin penasaran, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal scene-nya ini, kita dikasih tahu kalau Mia sama Linda tinggal di panti asuhan semenjak ayah mereka nggak ada. Setelah dewasa ini, mereka udah 1 tahun di penjara. Masih sisa sekitar 4 tahun lagi. Kita nggak tahu mereka ngelakuin tindak pidana apa sampai mereka bisa berakhir di penjara ini. Yang jadi masalahnya, penjara ini tuh nggak manusiawi banget. Scene pindah, ada cowok nih kayak lagi berusaha kabur gitu. Nah ini ada 1 orang lagi, dia nemu kuncinya. Tapi pas mau dibuka, gak bisa. Malah tiba-tiba muncul ular gede banget dan langsung nelen tuh orang hidup-hidup. Ternyata mereka harus bertarung biar bisa keluar dari tempat yang disebut Hotel Ular ini. Tapi cuma 1 pemenang yang bisa keluar. Karena ular-ular yang ada di sini katanya lebih tertarik sama wanita. Nih cowok udah ngerasa jadi pemenang dong, karena gak bakal diserang kan? Tapi akhirnya ditembak sama si robot penjaga ini. Dan ular-ular datang langsung lahap dia. Di sini kita dikasih tahu, program game di dark web ini dibuat sama Nyonya Feng. Orang-orang yang diadu itu ya para napi. Dan sekarang dia khusus cuma nyari napi wanita. Ini datang nih si Nyonya Feng ke rumah si Doni, si kepala sipir penjara. Dia ngasih tahu tujuannya, mau beli napi wanita dari penjaranya Doni. Tapi dia maunya narapidana wanita yang udah gak punya keluarga. Dia nyemprotin feromon ke badannya, biar si Doni tertarik sama dia dan jadi nurut. Nah ini dia nih, udah disiapin 6 napi wanita, termasuk Mia sama Linda. Mereka ditawarin kesempatan buat ngurangin masa tahanan mereka. Dengan cara mereka harus ikut main game yang bakal diadain di sebuah hotel. Pada tertarik, karena kalau menang mereka bisa bebas dan catatan kriminal mereka juga dihapuskan. Di sisi lain, Nyonya Feng udah sampai duluan nih di hotelnya. Dia masuk ke 1 kamar yang isinya monster-monster ularnya itu. Dia ngasih tahu kalau dia bawain makan malam kesukaan mereka kali ini. Nah ini sebelum jalan, mereka semua dibius, jadi nggak tahu lokasi hotelnya. Pas udah malam, mereka dibangunin sama 2 sipir yang nganter mereka itu. Di meja makan ini, akhirnya mereka ketemu sama Nyonya Feng. Udah ada 1 nih yang kesel, dia mau keluar. Baru juga sampai pintu, udah dihadang sama 1 monster ularnya. Malah jadi korban pertama dia. Nyonya Feng sama 2 sipir itu bakal ngawasin mereka dari kamera CCTV. Nah, Clifford, si robot penjaga ini, bakal ngawasin mereka secara langsung. Ini si Faye yang emang musuhan sama Linda sama Mia, langsung nyerang Linda. Mia kabur keluar. Ada monster ularnya tuh lewat. Mia turun ke ruang bawah tanah, lewat pintu yang ada di bawah tangga itu. Di ruang makan, Clifford sengaja ngebukain pintu buat monster ularnya masuk. Mereka semua kabur ke dapur, nyoba nahan pintunya. Sempet-sempetnya dong si Faye mau nyerang Linda lagi pakai pisau. Untung diberhentiin sama si Roberta tuh, dijedot-jedotin sampai pingsan. Sekarang mereka mau nyari Mia dulu nih. Di sisi lain, Mia lagi nelusurin ruang bawah tanahnya. Sampai akhirnya dia ketemu sama salah 1 monster ular. Mia balik lagi ke pintu, tapi nggak bisa dibuka. Mana monster ularnya udah makin deket lagi. Untung aja Andrew si sipir bukain pintunya. Andrew ngerasa ini nggak bener. Dia mau ngajak Mia pergi. Tapi kunci mobilnya itu ada di Tony. Gak lama, nongol lagi tuh monster ular. Kabur mereka. Tony mau bantu, karena ternyata Andrew tuh kakaknya dia. Tapi dilarang. Si Nyonya bilang ke Tony,
tenang aja, ular-ularnya dia itu nggak suka pria. Dia ngasih tahu kalau dia anak dari seorang yang mengubah ilmu pengetahuan modern. Dia dapat dana hibah dari pemerintah buat ngejalanin ini semua. Berkat itu semua, dia berhasil bikin ular-ularnya jadi lebih cepat, lebih kuat, dan lebih cerdas. Dia juga nggak takut diserang sama ular-ularnya, karena dia udah masang alat pengaman di ular-ularnya. Alatnya disambungin ke remote gitu. Jadi semacam tali kekang lah ya buat ular-ularnya. Dia bisa bikin ular-ularnya jadi begini pakai serum buatan ayahnya. Nggak cuma itu, ular-ularnya juga jadi pada kebal sama peluru. Dan kalaupun dipotong jadi 2, mereka malah jadi kayak membelah diri. Jadi hidup dua-duanya gitu. Ayahnya juga berhasil bikin serum yang bisa numbuhin lagi organ yang terputus buat manusia. Dia dijadiin kelinci percobaan sama ayahnya pas kecil. Dan ternyata berhasil. Ini mereka bertiga keluar. Pepper katanya bisa nyalahin mobilnya tanpa perlu kunci. Mereka harus buru-buru. Ada tuh monster ular di taman. Yailah, pakai sadar lagi nih orang. Dia balik tuh ke ruang makan. Dia ngumpet di situ. Pas tuh monster ularnya gak nyadar, dia kabur lagi. Di sisi lain, Mia sama Andrew masih nunggu aman. Ngobrol-ngobrol deh tuh mereka, dan Mia cerita. Dia di penjara karena gak sengaja ngedorong ayah tirinya jatuh dari jendela lantai 2. Gara-gara ayah tirinya itu mau ngelecehin dia sama Linda. Karena gak mau Mia di penjara sendirian, Linda jadi ngaku-ngaku kalau dia ikut bantu. Ya udah, akhirnya diputusin kalau mereka berdua bersalah, dan akhirnya di penjara. Abis itu, Andrew ngajak dia keluar. Mereka harus nyelamatin Linda. Tapi pas mereka keluar, muncul 2 monster ular sekaligus. Mia disuruh kabur, sedangkan dia ngorbanin dirinya buat nahan monster-monster itu. Baru juga mau jalan, si Nyonya ngasih peringatan ke mereka, disuruh balik ke hotel. Dia bilang kalau kalung yang mereka pakai itu juga buatan dia, dari serat sintetis elektronik. Kalau dia aktifin, kalung itu bakal ngejerat leher mereka. Karena pada nggak percaya, ditunjukin tuh sama dia. Setelah dikendorin lagi kalungnya, ada satu monster ular yang datang. Pepper nggak sempet kabur. Sementara itu, si Faya juga lagi jadi target nih. Dia kabur, naik ke atap hotelnya. Udah seneng dia karena udah pagi. Dia ngerasa udah menang. Nongol lagi tuh monster ular. Gile, lompat gak tuh? Masih berhasil kabur dia. Ini yang lain lagi pada ngumpet di ruang santai. Mereka juga baru nyadar kalau udah pagi. Mereka harus bertahan sekitar 1 jam lagi sampai game ini selesai. Si Roberta ngeliat kok jendelanya kebuka. Tiba-tiba si Faya nongol, langsung ngebunuh Roberta. Pas mereka mau kabur keluar, kakinya Linda sempat kena beset. Linda tiba-tiba lemes. Ternyata di pisaunya si Faya itu ada bisa ularnya. Faya sekarang mau ngabisin Mia. Pas dia mau nyerang, tiba-tiba Now the day is finally here. You come and stop every fucking bed. Mia bawa Linda ke ruang alat-alat. Udah sekarat itu si Linda. Dan gak lama Linda tewas. Setelah terpuruk kehilangan Linda, Mia akhirnya bangkit lagi. Di sisa waktu 3 menit ini, dia mau lawan tuh monster-monster ularnya. Tapi, si Nyonya emang dasarnya penipu. Dia gak mau sampai ada yang lolos. Dia mau Tony yang nyelesain, ngebunuh si Mia. Karena gak yakin Tony bakal ngebunuh Mia, Clifford mau ngawasin dia. Bener kan? Tony ternyata emang membantu Mia. Dia minta Mia buat pura-pura. Seakan dia mau mukul Mia, tapi gak kena. Jadi Mia berhasil lari. Nah, udah aman nih. Di sini, Tony ngasih tahu tentang tali kekang yang ada di monster-monster ularnya. Menurut Tony, kalau remote-nya dihancurin, monster-monster ularnya juga bakal mati. Tapi bakal susah. Monster-monster ularnya tuh udah pada makin ganas soalnya. Mia ngide ke Tony. Gimana kalau tembak aja tuh si Nyonya?
Oh, dengan senang hati itu sih ya. Baru juga mau jalan, tiba-tiba Mia sempet ngambil senjatanya Tony, terus ngumpet. Ketahuan dong, mau dihabisin dia sama si Clifford. Mia berhasil ngelepasin diri, mau coba ngambil senjatanya, tapi nggak berhasil. Senjatanya diambil sama Clifford. Udah mau ditembak nih si Mia. Tiba-tiba datang satu monster ular langsung nyaplok si Clifford. Kepotong itu badannya. Tapi berdarah loh. Berarti si Clifford itu tadinya manusia juga ya. Cuma udah diubah jadi robot sama si Nyonya. Emang kampret ya itu orang. Ini Mia berhasil nemuin si Nyonya. Dia nanya, di mana remote-nya? Sempet mau bohong lagi. Untung Mia nyadar pas si Nyonya mau ngambil remote-nya. Langsung dirusak itu remote-nya. Mia juga ngelepas kalung kematiannya itu. Udah kepepet, sok-sok ngajak Mia gabung jadi bagian dari keluarganya lagi. Padahal udah kesel banget. Tapi Mia nggak mau jadi pembunuh. Dia ninggalin si Nyonya di situ. Ya biar nanti dia dibunuh sama monster ular piaraannya dia aja. Salahnya tuh senjata ditinggal di situ. Ya dipakai lah sama si Nyonya. Si Nyonya ngejar Mia sampai keluar. Sambil terus nembak-nembakin ngasal gitu. Sampai pas udah deket, pelurnya abis. Mia bisa kabur lagi. Nah loh, dateng lagi tuh monster-monster ularnya. Tapi dia masih ngerasa pede kalau piaraannya itu masih pada nurut sama dia. Nggak lama, dateng tuh raja monster ularnya. Tewas dia. Dan Mia akhirnya berhasil keluar dari hotel ular itu. Ya, itu tadi alur cerita dari film Snake Hotel. Berhasil lolos sih, tapi sayang banget ya dia harus kehilangan Linda. Mana sih Linda, tipe adik yang paling setia loh. Selalu ada buat dia. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.